Doa ya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu karena selama 1 tahun ini kemurahan dan anugerah Tuhan menyertai kami, khususnya GKA Trinitas. Terima kasih untuk kesempatan demi kesempatan kami boleh menggali firman-Mu ya Tuhan. Dan firman itulah yang menuntun hidup kami, memperbarui cara berpikir kami, dan membawa kami semakin mengenal Engkau. Hari ini kami kembali akan memulai seminar pada malam hari ini, menyerahkan segala apa yang hamba-Mu sudah persiapkan. Biarlah Tuhan menuntun, Dia boleh menjelaskan dengan baik. Demikian juga bagi setiap kami yang mengikutinya, baik di ruangan ini maupun di rumah kami masing-masing. Biarlah anugerah Tuhan tetap menyertai mereka, sehingga kami boleh bertumbuh bersama-sama di dalam pengenalan kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati waktu yang Kau sudah sediakan ini, karena kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Oke, silakan duduk. Selamat malam saudara-saudara sekalian, baik di dalam ruangan ini maupun saudara yang mengikuti di tempat saudara masing-masing ya. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, di dalam beberapa hari ke depan kita akan memasuki momen Natal. Dan Natal adalah satu momen yang ditunggu-tunggu, karena ini adalah satu momen yang spesial. Allah berinkarnasi ke dalam dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Nah, oleh sebab itu saudara, di dalam rangka Natal inilah, maka seminar kita pada malam hari ini juga akan membahas tema-tema seputar Natal. Dan tema Natal ini sesuatu yang menarik, yang tidak pernah habis untuk kita perbicarakan, kita gali. Maka hari ini saya mengambil tema tentang satu topik, silakan ditampilkan ya, satu topik tentang Yesus, apakah anak Allah satu-satunya ataukah dia anak Maria satu-satunya ya. Jadi ini tema kita, Jesus the only begotten Son of God or Mary, suatu apologetika. Ya, saudara sekalian, itunya kok bisa miring-miring begitu ya. Saudara, hari ini kita akan memulai, sebelum masuk ke dalam tema itu, saya akan memulai dengan sebuah ekskursus. Nah, ekskursus ini saudara, ini adalah satu materi tambahan, yaitu ada berbicara tentang kapan Tuhan Yesus lahir ya. Ekskursus ada materi tambahan di luar materi utama. Ya, biasanya kita berikan di akhir, tetapi hari ini saya akan membahas ini di depan sebagai satu pengantar bagi kita. Panitia meminta saya untuk menyinggung masalah ini karena ini menjadi satu topik yang juga dipertanyakan. Ya, kapan Tuhan Yesus lahir? Saudara-saudara, kita harus tahu bahwa Alkitab tidak pernah mencatat kapan Tuhan Yesus lahir. Ya, baik tempat, tanggal, dan tahunnya. Semua itu tidak ada di dalam Alkitab. Sehingga kita nanti harus bergantung kepada sesuatu extra biblical source atau sumber-sumber di luar Alkitab untuk menjelaskan kapan kira-kira Tuhan Yesus lahir. Nah, yang disebut dengan pertanyaan kapan Tuhan Yesus lahir ini bukan tanggalnya ya saudara, kita bukan berdebat Tuhan Yesus lahir 25 Desember atau bukan, tetapi ini yang dipertanyakan adalah tahunnya, kapan Tuhan Yesus itu lahir secara tahun. Saudara, saya singkat saja di dalam ekskursus ini, karena Alkitab itu tidak pernah mencatat, saudara, kapan Tuhan Yesus lahir dengan tepat. Tetapi saya menemukan di dalam Alkitab kita bisa melakukan pendekatan dengan dua cara. Ya, kebaca nggak ini ya, yang di sini kecil-kecil. Pendekatan pertama itu melalui kasus Herodes, saudara. Ya, nah ini ya, melalui kasus Herodes. Matius 2 ayat 14 sampai 15. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Saudara, ayat ini memberikan kepada kita indikasi waktu, yaitu adalah Yesus pernah pergi ke Mesir, tinggal di sana hingga Herodes mati. Jadi kelahiran Tuhan Yesus ini memang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa dengan Raja Herodes. Kemudian saudara, ayat ke-16 Matius 2, ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu, perhatikan, anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Saudara, inilah yang Alkitab katakan di dalam kelahiran Tuhan Yesus dengan relasinya dengan Herodes. Dengan kata lain saudara,
Saya ingin menegaskan kembali ya, Alkitab tidak pernah mencatat berapa lama Tuhan Yesus mengungsi ke Mesir. Tadi kita hanya membaca Tuhan Yesus mengungsi ke Mesir bersama Yusuf dan Maria, tapi tidak pernah dicatat berapa lama mereka tinggal di Mesir. Alkitab juga tidak pernah mencatat, saudara, kapan Herodes memerintahkan pembunuhan bayi-bayi ini. Tadi kita hanya membaca, hanya diperintahkan 2 tahun ke bawah, ya, sehingga kita betul-betul blank. Kapan sebenarnya Tuhan Yesus ini lahir? Nah, kita tertolong oleh satu extra biblical source, sumber di luar Alkitab, yaitu oleh seorang sejarawan yang bernama Josephus, ya, Flavius Josephus. Saudara, Josephus di dalam bukunya Jewish Antiquities, yaitu sejarah nenek moyang orang Yahudi, buku ke-17, bab yang ke-6, ya, ayat yang ke-4. Di sana Flavius Josephus memberikan catatan, saudara, bahwa Herodes itu mati kira-kira tahun 4 BC, before Christ, sebelum Masehi. Jadi Josephus ini adalah seorang sejarawan yang diakui keakuratannya. Dan teori atau catatan dari Josephus ini merupakan catatan yang paling banyak diterima oleh para arkeolog dan sejarah, bahwa Herodes mati kira-kira tahun 4 BC, ya. Nah, maka saudara, kita bisa memberikan satu kemungkinan, ya, kemungkinan besar kalau Herodes matinya tahun 4 sebelum Masehi, dan nanti kita melihat dia menyuruh membunuh bayi kira-kira umur 2 tahunan, maka kemungkinan besar, ya saudara, Tuhan Yesus itu lahir sebelum 4 BC, ya, jelas ya. Jadi sebelum Herodes mati, Tuhan Yesus pasti sudah lahir, dan minimal dia berumur sudah 2 tahun, ya, kira-kiranya seperti itu. Nah, ini adalah pendekatan yang pertama yang bisa kita temukan dari Alkitab melalui kasusnya Herodes. Ada pendekatan kedua, saudara, kalau kita mau tahu kapan Tuhan Yesus lahir, yang saya sebut sebagai kasus daripada Kaisar Augustus. Ini muncul di dalam Lukas pasal kedua ayat 1 dan 6. Saya bacakan. Pada waktu itu Kaisar Augustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Ketika mereka di situ, ini ayat yang ke-6 ya. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Oke. Ini clue yang kedua, saudara. Ternyata ada sensus penduduk dan dikatakan Maria melahirkan di dalam momen itu. Tetapi sayangnya, ya, sayangnya sekali lagi Alkitab tidak pernah mencatat kapan sensus ini dilaksanakan. Saudara-saudara, kalau kita membaca Alkitab, ya, rupanya Alkitab itu mulai Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru paling jarang mencatat tanggal, saudara. Kapan Yesus lahir, di mana, kapan Daud lahir, itu tidak ada catatan. Bahkan saudara kalau membaca surat-suratnya Rasul Paulus, Paulus juga tidak pernah ngomong, ya, misalkan dari Efesus tanggal 20 Januari tahun sekian, tidak ada, saudara. Tahu ngomong aja, dia tulis saja begitu. Nah, ini menjadi kesulitan kita. Termasuk ketika Lukas mencatat sensus ini, dia tidak pernah juga menuliskan kapan sensus ini dilakukan. Dan ini menjadi pertanyaan bagi kita. Kapan ini? Kalau kita bisa menemukan ini, beres, saudara. Yesus lahir dengan tepat, kita bisa ketahui. Nah, saya harus mengandalkan lagi sebuah buku yang ditulis oleh Jack Finnegan, ya, di dalam buku Biblical Chronology. Buku ini luar biasa, saudara, karena buku ini mencatat urut-urutan waktu dari PL sampai PB, peristiwa-peristiwa penting. Dia berusaha menjelaskan dari extra biblical source, sumber-sumber di luar Alkitab, untuk menolong kita. Nah, Jack Finnegan bergantung kepada satu bapak gereja yang bernama Irenaeus, ya. Irenaeus mengatakan Tuhan kita lahir kira-kira pada 4 tahun 41 pemerintahan Kaisar Augustus. Jadi bapak gereja Irenaeus pernah menuliskan buku tahun 180, dia ngomong seperti itu, ya. Irenaeus menyelidiki dari sumber-sumber lain, tidak saya jelaskan di sini karena terlalu panjang. Jadi Tuhan Yesus lahir di masa pemerintahan Kaisar Augustus yang tahun 41, yaitu juga didukung oleh bapak gereja Clement Alexandria dan Tertullian, yang juga sama mengatakan bahwa tahun 41 dari pemerintahan Agustus itu kira-kira tahun 3 atau 2 sebelum Masehi. Dan tahun inilah dipercaya oleh Irenaeus
dan oleh Clement dan Bapak Gereja Tertullian sebagai tahun lahirnya Yesus Kristus. Ya, ini adalah catatan daripada bapak-bapak gereja tersebut. Nah, saya akan singkat saja saudara, karena ini hanya ekskursus. Maka dari dua pendekatan ini, dari kasusnya Herodes dan kasus daripada Augustus, kita bisa mengambil kesimpulan yang sederhana saudara, bahwa kemungkinan besar saudara, Tuhan Yesus itu lahir kira-kira tahun 6 sebelum Masehi sampai 4 sebelum Masehi. Ini tidak bisa dipastikan saudara, karena Alkitab sekali lagi itu betul-betul blank di dalam masalah tahun-tahun kapan peristiwa-peristiwa terjadi. Ya, saya katakan ini kemungkinan besar berdasarkan riset daripada sejarah dan arkeologi yang dipastikan adalah Tuhan Yesus tidak lahir tepat tahun 0. Jadi kita seringkali keliru menganggap sebelum Masehi dan Masehi Yesus lahir pas tahun 0. Ternyata catatan sejarah menunjukkan tidak demikian, ya. Jadi Tuhan Yesus lahir kira-kira 4 sampai 6 sebelum Masehi. Kira-kira seperti itu. Kapan tepatnya tidak bisa dipastikan, saudara. Saudara baca semua buku tafsiran, semuanya tafsiran kira-kira seperti itu, ya. Nah, ini ekskursus kita sebagai pengantar bagi kita. Nah, sekarang kita akan masuk di dalam materi utama kita pada malam hari ini, saudara. Kita akan membahas satu tema yang cukup menarik, yaitu adalah tentang Yesus ini anak tunggal Bapa atau dia anak tunggal Maria. Kenapa bisa muncul pertanyaan ini? Ini dimunculkan karena satu problema munculnya kalimat di dalam Alkitab, saudara Tuhan Yesus. Ya, kita baca dulu ayatnya. Matius 12 ayat 46 sampai 48. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka seorang berkata kepadanya, lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudaraku? Paralelnya saudara, Matius 13 ayat 55, ya, satu pasal kemudian ada orang yang mengatakan seperti ini, bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Jadi saudara, Tuhan Yesus punya saudara namanya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas. Ini mungkin jarang kita ketahui. Selanjutnya paralel dari Markus 3 ayat 31-34. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudaraku? Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Ya, lagi saudara, masih banyak. Markus 6 ayat 3, bukankah ia ini anak tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon, dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Saudara baru tahu ya, Tuhan Yesus punya saudara perempuan. Ini ayatnya. Lukas 8 ayat 19-21. Ibu dan saudara-saudara Yesus datang kepadanya, tetapi mereka tidak dapat mencapai dia karena orang banyak. Orang memberitahukan kepadanya, ini ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau. Tetapi ia menjawab mereka, ini ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman dan yang melakukannya. Ya. Saudara-saudara, bukan hanya di dalam catatan-catatan Injil yang begitu banyak yang menunjukkan bahwa Tuhan Yesus memiliki saudara-saudara, bahkan Paulus saudara di dalam suratnya juga mengakui hal yang sama. Galatia 1 ayat 19, tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Tadi kita melihat Tuhan Yesus memiliki 4 saudara laki-laki, ya. Paulus di sini hanya menyebut satu orang saja, yaitu Yakobus. Saudara-saudara, inilah topik kita pada malam hari ini,
berusaha untuk menjawab siapa saudara-saudara Tuhan Yesus ini. Ya, apa hubungannya dengan Tuhan Yesus? Apa hubungannya dengan Maria? Betulkah Tuhan Yesus anak tunggal Bapa atau dia anak tunggal Maria? Saudara-saudara, kita sebagai orang percaya sejak ribuan tahun kita telah memegang satu doktrin bahwa kelahiran Tuhan Yesus adalah sesuatu kelahiran yang ajaib. Ini tidak bisa disangkali, saudara. Di dalam Yesaya 7 ayat 14, nubuat tentang kelahiran Yesus begitu jelas. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Lalu ini digenapkan di dalam peristiwa kelahiran Tuhan Yesus, Matius 1:22 ya. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu, ya, perawan itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara-saudara, asal usul Tuhan Yesus di dalam relasinya dengan Maria itu sudah begitu jelas, bahwa Tuhan Yesus adalah anak daripada Maria. Sekarang yang jadi problem, saudara, siapa saudara-saudara Tuhan Yesus yang tadi kita baca ini? Ini problemnya, saudara. Ini adalah problem teologis. Ya, ini problem yang sangat serius sekali. Siapa saudara-saudara Tuhan Yesus yang tadi berulang kali kita baca di dalam ketiga Injil? Saudara-saudara Tuhan Yesus, bahkan Tuhan Yesus punya saudara perempuan dan sebagainya. Ini siapa? Nah, kita akan berusaha menjawab hal ini. Saudara, ada dua pandangan, ya, dua tafsiran untuk menjelaskan siapa saudara-saudara Tuhan Yesus ini. Pandangan pertama, saudara, ya, ini pandangan yang paling umum yang kita pegang, mengatakan Yusuf dan Maria, ya, setelah mereka menikah, Yusuf dan Maria ini hidup sebagai suami istri pada umumnya. Jadi sebagai suami istri pada umumnya, yang mereka berkeluarga, beranak cucu dan sebagainya, dan mereka melahirkan anak-anak yang lain. Maka saudara-saudara Tuhan Yesus di sini yang tadi kita baca itu, saudara, adalah adik dari Tuhan Yesus. Ya, ikuti ya logikanya ya. Jadi Yusuf dan Maria setelah melahirkan Tuhan Yesus, mereka hidup sebagai suami istri pada umumnya, melahirkan anak-anak yang lain. Berarti tadi yang kita sebut itu adalah adiknya Tuhan Yesus. Maka kesimpulannya, Tuhan Yesus ini adalah anak sulung dari saudara-saudaranya, anak sulung dari Maria. Ini pandangan pertama, ya. Tapi saudara, ada pandangan lain yang justru terbalik total, saudara. Pandangan itu, pandangan kedua, mengatakan bahwa saudara-saudara Tuhan Yesus di sini itu adalah saudara tiri atau step brothers dari Tuhan Yesus. Saudara tiri, saudara. Bukan saudara kandung. Kalau tadi itu jelas saudara kandung, adiknya Tuhan Yesus. Loh, kok bisa saudara-saudara Tuhan Yesus ini adalah saudara tiri? Dari mana? Berarti, saudara, pandangan ini mengatakan, atau teori ini mengatakan, Yusuf ini ternyata seorang duda yang sudah memiliki banyak anak sebelum menikahi Maria. Jadi Yusuf ini seorang duda, sudah punya anak tadi beberapa laki-laki dan perempuan, lalu menikah dengan Maria yang masih perawan, punya anak Tuhan Yesus tanpa persetubuhan. Jadi di dalam pandangan kedua ini, saudara, kebalikannya total. Yesus itu adalah anak bungsu. Kalau tadi Yesus adalah anak sulung, sekarang Yesus jadi anak bungsu, terbalik 180 derajat, dan dia merupakan anak tunggal dari Maria. Karena menurut pandangan ini, Maria tidak pernah melahirkan anak-anak lagi. Dengan kata lain, Maria adalah perawan yang abadi. Nangkap ya? Inilah topik kita pada malam hari ini. Kita akan berusaha menjelaskan, saudara, dari mana pandangan ini berasal, bahwa Yesus adalah anak bungsu dan anak satu-satunya dari Maria. Saudara-saudara, ternyata apa yang dikatakan di dalam pandangan ini itu didasarkan kepada satu kitab
apokrifa. Saya akan menjelaskan poin ini sekarang. Ya, saya akan mengajak saudara untuk mengenal kitab-kitab apokrifa. Saudara-saudara harus tahu, pada zaman Tuhan Yesus hidup atau pada sesudah masa gereja mula-mula berjalan, kitab-kitab yang beredar di gereja mula-mula itu, saudara, abad pertama, itu bukan sekedar 66 kitab seperti di Alkitab kita ini. Ya, Alkitab kita kan ada 66 kitab. Saudara harus tahu bahwa kitab-kitab yang beredar di dalam masa itu ada ratusan kitab, bahkan mungkin ribuan kitab yang judulnya macam-macam. Nah, saudara, kitab-kitab itulah yang dikenal dengan istilah apokrifa. Karena apokrifa ini artinya secret, rahasia, atau artinya hidden, tersembunyi. Nah, kenapa kok disebut rahasia atau tersembunyi? Nah, ada satu kutipan menarik ya dari seorang bernama Christopher Tuckett di dalam bukunya, mengatakan banyak orang telah menganggap apokrifa itu ya bukan sekedar menunjuk kepada teks atau kitab-kitab yang bukan kanonikal atau bukan 66 kitab itu, tetapi adalah kitab-kitab yang juga mengklaim diri sebagai kitab kanonikal. Jadi saudara, kitab kanonikal itu apa? Kitab kanonikal itu adalah 66 kitab ini, saudara, yang kita terima sebagai Alkitab kita yang dikanonkan. Istilahnya kanon, bukan kanon kamera ya, tapi kanon. Itu adalah kitab-kitab yang diterima oleh gereja, 66 kitab. Jadi saudara, kitab-kitab apokrifa ini memiliki sifat, mereka juga mengklaim diri sebagai kitab kanon yang standarnya, kualitasnya tidak kalah dengan 66 kitab ini. Jadi ini seolah-olah itu kitab tandingan gitu loh, saudara. Ya, dari 66 Alkitab kita yang kita sebut dengan kanon. Paham ya? Ini apokrifa namanya. Nah, saudara-saudara, tidak semua tulisan-tulisan yang di luar Alkitab kita itu disebut apokrifa, saudara. Kenapa? Karena bapak-bapak gereja itu banyak tulis buku. Tadi Irenaeus tulis buku, Tertullian tulis buku, bapak gereja Agustinus tulis buku. Nah, tulisan-tulisan mereka ini tidak digolongkan sebagai kitab-kitab apokrifa. Kenapa? Karena mereka, bapak-bapak gereja ini tidak pernah mengklaim bahwa tulisan mereka ini setara dengan firman Tuhan. Ini betul-betul tulisan manusia biasa, lain dengan kitab-kitab yang akan kita pelajari pada malam hari ini, ya. Jadi saudara harus tahu bahwa tidak semua tulisan itu digolongkan apokrifa. Tetapi saudara, semua kitab apokrifa itu pasti non-kanonikal. Semua kitab-kitab apokrifa itu pasti di luar Alkitab kita, di luar 66 kitab kita, ya. Nah, ini adalah pengantar bagi kita. Nah, sekarang saya akan lanjutkan, saudara. Kenapa kitab-kitab ini disebut kitab apokrifa, kitab-kitab yang tersembunyi dan sebagainya? Saudara harus tahu ini, karena isi dari kitab-kitab apokrifa ini ada kemiripan-kemiripan dengan Alkitab kita. Nanti saya akan berikan contoh-contohnya ya. Ada kemiripan-kemiripan ceritanya, kisah-kisah di dalamnya. Namun oleh bapak-bapak gereja, kitab-kitab ini ditolak sebagai kanon, tidak dimasukkan di dalam Alkitab kita, meskipun isinya itu banyak kemiripan. Nah, kenapa kok ditolak, saudara sekalian? Karena ternyata kitab-kitab apokrifa ini itu banyak berisi ajaran sesat yang namanya Gnosticism, ya, Gnostik. Nah, kita hari ini tidak membahas bidat Gnostik, tetapi saudara hanya sekedar perlu tahu bapak-bapak gereja ini ternyata menyadari kitab-kitab ini isinya itu ajaran-ajaran yang menyimpang dari firman Tuhan, maka dibuang, tidak dimasukkan sebagai kanon Alkitab kita. Misal ya, bapak gereja Irenaeus tadi menggunakan istilah apokripos, itu berganti-gantian, interchangeable dengan kalimat notos ya, bahasa
Yunani notos yang artinya false. Jadi Bapak Gereja Irenaeus ini sendiri menganggap kitab-kitab ini adalah kitab-kitab yang palsu, yang dipakai oleh kaum Gnostik, kaum bidat Gnostik. Bapak Gereja Tertullian yang lain, saudara, misalkan menyebut bahwa istilah apokrifa dan falsa, ya ini bahasa Latin, itu adalah sinonim. Jadi bapak-bapak gereja ini tidak menerima kehadiran dari kitab-kitab apokrifa ini, saudara. Termasuk tadi Christopher Taket, ya saya kutipkan kembali, dia mengutip Bapak Gereja Athanasius melabeli atau memberikan label kepada kitab-kitab ini ditolak sebagai kitab apokrifa. Kitab-kitab yang ditolak oleh gereja, oleh bapak-bapak gereja, itu disebut sebagai apokrifa. Nah, saya sekarang akan menunjukkan kepada kita semua apa sih ciri-ciri umum kitab apokrifa ini, ya, supaya kita lebih memahami, baru nanti kita masuk ke dalam kasus saudara-saudara Tuhan Yesus ini. Saudara, kitab-kitab apokrifa ini ada banyak, ratusan, tapi memiliki ciri-ciri yang sama. Pertama, perhatikan, kitab-kitab ini, saudara, selalu ditulis dengan nama-nama rasul atau tokoh-tokoh Alkitab, tokoh-tokoh penting, agar kitab itu dianggap setara dengan kitab-kitab kanonikal. Ya. Nah, penamaan ini, saudara, itu biasanya ada hubungan dengan idolisasi, ya, tertentu. Jadi biasanya itu ada salah ketik, ya, tuk itu, ya, tidak perlu. Jadi idolisasi tertentu. Hah? Iya, tokoh tertentu, ya, betul sekali Pak Endra. Jadi mengidolahkan tokoh-tokoh tertentu, lalu namanya itu dijadikan judul buku. Gospel of Judas, Gospel of Mary, dan sebagainya, Epistle of Peter, dan sebagainya. Jadi mereka ini memakai nama tokoh-tokoh Alkitab untuk jadikan judul supaya bukunya ini dibaca oleh masyarakat pada waktu itu. Ya, nah saudara, ini adalah ciri pertama. Misalkan ini, ya, Gospel of Thomas, Gospel of Mary, Gospel of Judas, Secret Gospel of Mark, The Acts of Peter, ya, Kisah Peter, The Acts of Paul, dan macam-macam, saudara. Ratusan kitab yang beredar pada waktu itu yang mendompleng nama-nama daripada rasul-rasul. Dan itu beredar luas di gereja mula-mula. Ini ciri pertama, saudara. Kedua, kitab apokrifa ini memiliki ciri, yaitu selalu ditulis pada masa abad ketiga atau keempat atau bahkan lebih abad ke-7 dan ke-8 dan seterusnya, yang artinya, saudara, kitab-kitab ini ditulis jauh setelah penulisan kitab-kitab kanonikal kita. Jadi Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan surat-surat Paulus ini sudah selesai ditulis, baru muncul kitab-kitab tandingan ini, saudara, yang muncul beberapa abad yang lampau. Jadi ini secara usianya, ya. Ketiga, apa ciri-ciri kitab apokrifa ini? Yaitu adalah meliputi berbagai genre. Genre ini jenis kesusastraan. Alkitab kita Perjanjian Baru dan juga Perjanjian Lama ini memiliki banyak genre. Misalkan Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu genre Injil. Genre sejarah itu Kisah Para Rasul, surat-surat, ya, dari Paulus dan sebagainya, dan lain-lain. Nah, kitab apokrifa ini tidak mau kalah, saudara. Mereka ini juga meliputi berbagai genre, jenis kesusastraan. Apa yang ada di Alkitab kita, mereka juga punya. Jadi ada kitab-kitab apokrifa yang khusus nanti membahas tentang akhir zaman. Hari ini kita nanti akan berbicara kitab-kitab apokrifa yang berkaitan dengan kelahiran Tuhan Yesus. Ya, ini ciri yang ketiga, saudara. Sangat luas pembahasannya. Yang keempat, saudara, kitab apokrifa ini isinya seringkali merupakan modifikasi dari kitab-kitab kanonikal. Jadi kalau kita berbicara tentang Injil, nanti kitab Injil ini ditiru, kemudian dimodifikasi. Nah, kenapa dimodifikasi? Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk fill the gap dari kitab-kitab kanonikal. Fill the gap itu adalah mengisi cerita-cerita yang tidak ada di dalam kitab Injil kita. Kita seringkali ditanya orang, apa yang Yesus lakukan
setelah dia lahir umur 2 tahun, dikejar-kejar Herodes tadi, lalu kan menghilang cerita itu. Tiba-tiba muncul di Bait Allah umur 12 tahun kan. Loh, apa yang dia lakukan antara umur 2 sampai umur 12 itu? Alkitab tidak mencatat, saudara. Nah, kitab-kitab apokrifa ini, saudara, berdasarkan imajinasi dan kreativitas mereka membuat cerita, oh Yesus lakukan, nanti akan saya tunjukkan. Yesus lakukan ini itu dan macam-macam. Ya, jadi kitab-kitab ini ditulis tujuannya seringkali adalah untuk fill the gap. Karena rasa kuriositas yang tinggi yang tidak dicatat di dalam Injil, mereka memberikan ini loh, tidak ada kan di Injil kanonikal, nih yang Yesus lakukan, ya. Nah, kira-kira seperti itu, saudara. Nah, sekarang kita akan melihat, saudara, di dalam kisah kelahiran Tuhan Yesus, yaitu yang hanya dicatat di dalam Matius dan Lukas, ya, Markus dan Yohanes tidak mencatat, saudara. Tidak pernah disebutkan tentang latar belakang Yusuf dan Maria. Ingat, saudara, tidak ada. Siapa papanya Maria? Tidak ada yang bisa jawab, saudara. Apalagi engkongnya Maria. Waduh, Pak, tidak kengangguran ya. Tidak ada. Siapa Yusuf itu? Latar belakangnya apa? Selain dia tukang kayu, tidak ada penjelasan lain, saudara, tentang Yusuf. Nah, ini saudara mesti sadar, ya. Namun, saudara, apa yang tidak dicatat di dalam kitab Injil Matius dan Lukas ini, itu nanti kita akan lihat banyak dicatat, banyak dibahas di dalam kitab-kitab apokrifa yang berkaitan dengan kisah Natal Tuhan Yesus. Nanti akan dijelaskan siapa orang tuanya Maria dan sebagainya, ya. Sehingga saudara, inilah kitab-kitab apokrifa yang bernada Natal yang muncul di dalam isinya, ya. Sehingga G.K. Eliot di dalam bukunya saya baca mengatakan seperti ini, bahwa tulisan-tulisan yang bersifat non-kanonikal itu biasanya digolongkan sebagai kitab-kitab apokrifa Kristen, menampilkan sesuatu tulisan, ya, great literary and theological imagination, memunculkan sesuatu imajinasi teologi di dalam mereka mengembangkan kisah-kisah Natal, Christmas story. Jadi apa yang sudah ada di dalam Matius dan Lukas ini dikembangkan. Jadi kalau sekarang ada seri Avatar 1, sebentar lagi muncul Avatar yang kedua, ya, nanti muncul Avatar ketiga, terus tidak habis-habis, saudara. Nah, kira-kira seperti itu. Imajinasinya muncul terus. Nah, saudara, ini yang dicatat, ya, di dalam kitab-kitab apokrifa. Jadi apa yang dominan, ya, di pengajaran dominan di dalam kitab-kitab apokrifa itu adalah sesuatu cerita tentang kelahiran yang kurang penting sebenarnya di dalam pandangan daripada tradisi apokrifa tersebut. Jadi artinya begini loh maksudnya. Apa yang dituliskan di dalam kitab-kitab apokrifa tentang kisah Natal Tuhan Yesus ini sebenarnya itu sesuatu yang kurang penting. Tetapi mereka karena ingin tahu, kuriositas mereka tinggi, mereka menuliskan itu berdasarkan imajinasi mereka, ya. Jadi saudara sekarang tahu, oh ternyata kisah Natal itu tidak hanya muncul di dalam Matius dan Lukas, tapi muncul di dalam kitab-kitab lain yang selama ini kita tidak pernah tahu, saudara, yaitu kitab-kitab apokrifa. Nah, sekarang saya akan tunjukkan beberapa kitab-kitab apokrifa yang berkaitan dengan kisah Natal. Jadi ada banyak kisah tentang Petrus, Paulus, macam-macam, Maria Magdalene kita tidak bahas. Kita akan mengkhususkan topik kita tentang Natal. Saudara, ada 3 kitab penting, ya, yang berkaitan dengan kisah Natal di luar Alkitab kita, saudara. Pertama, itu kitab yang disebut dengan Protevangelium of James. Nah, tidak pernah dengar kan? Protevangelium of James, biasa disingkat PJ, kadang-kadang disebut dengan Gospel of James, tapi nama kerennya Protevangelium of James. Kedua, ada kitab yang namanya The Gospel of Pseudo Matthew, Injil Matius palsu, ya, pseudo itu palsu. Biasa disingkat dengan PSMT, Pseudo Matthew. Kemudian ada lagi yang kitab namanya The Gospel of Birth of Mary, Injil kelahiran Maria. Jadi bukan hanya Injil kelahiran Tuhan Yesus. Kitab ini khusus membahas tentang bagaimana Maria itu dilahirkan.
Kadang disebut dengan bahasa Latin The Nativitae Mariae, ya, DNM. Nah, saudara sekalian, inilah beberapa kitab-kitab ya tentang yang berkaitan dengan kisah-kisah Natal di dalam Alkitab kita. Sehingga saudara, dari 3 kitab ini, malam ini saya akan memfokuskan kepada kitab Protevangelium of James. Kenapa? Karena kitab inilah yang nanti mempengaruhi kitab-kitab apokrifa yang lain. Ini sumbernya, saudara. Ya, ini sumber utamanya. Sehingga G.K. Eliot kembali mengatakan, pengaruh dari Protevangelium ini sangat luas, luar biasa, dan itu dapat dikatakan dengan satu kepastian bahwa perkembangan doktrin Mariologi dapat dilacak kembali kepada buku ini. Kita akan nanti mempelajari ini sedikit, ya, bahwa sumber pengajaran doktrin Mariologi itu asalnya dari kitab ini. Nah, apa sih saudara yang dituliskan di dalam kitab ini? Kita tidak mungkin membahas semua, tapi saya akan menunjukkan beberapa poin-poin penting, pengajaran-pengajaran penting di dalam kitab Protevangelium of James ini. Ya, perhatikan saudara, di dalam kitab ini saudara, ada penyebutan atau ada cerita bahwa orang tua Maria itu bernama Joakim, papanya, dan mamanya bernama Anna. Dan mereka ini adalah 2 orang yang sudah tua, tapi belum memiliki anak. Tidak ada kan di Alkitab kita kan? Nah, siapa papanya Maria? Waduh, bingung saudara. Saudara bolak-balik Matius sampai Wahyu ya, Alkitabnya digetrok-getrok ini tidak muncul Joakim sama Anna. Ternyata ada di kitab ini saudara. Oh, namanya ternyata Joakim dan Anna. Lalu kitab ini juga mengatakan hal yang mengejutkan luar biasa. Ternyata diceritakan Maria itu dilahirkan juga secara ajaib. Immaculate Conception. Bahwa Maria dilahirkan juga seperti Tuhan Yesus, tanpa persetubuhan laki-laki dan wanita. Ya, nah, tidak ada kan di Alkitab kita. Oke ya, selanjutnya di dalam kitab ini juga diceritakan setelah Maria itu lahir dengan ajaib seperti Tuhan Yesus tanpa benih laki-laki, mereka mempersembahkan Maria ini ke bait Allah. Joakim dan Anna, orang tua Maria, mempersembahkan Maria ke bait Allah, dan Maria dibesarkan di bait Allah itu hingga berumur 12 tahun lamanya. Hingga umur 12 tahun remaja. Ini ayatnya saudara ya. Di dalam kitab Protevangelium of James bab ke-8 atau pasal ke-8 ayat kedua dikatakan, ketika dia sudah berumur 12 tahun, maka orang-orang di dalam bait Allah itu mengadakan satu konsili ya, satu pertemuan rapat, dan para imam itu berkata, lihatlah Maria sekarang telah berumur 12 tahun, tinggal di dalam rumah Tuhan, temple of the Lord. Apa yang akan kita lakukan dengan dia supaya dia jangan mencemari rumah Tuhan? Jadi umur 12 tahun itu sudah mulai menstruasi, sehingga mereka mulai memikirkan apa yang harus kita lakukan dengan anak gadis ini supaya tidak mencemari rumah Tuhan. Ya, saudara ikuti saja ceritanya. Maka saudara sekalian, para imam-imam itu akhirnya membuat satu undian, saudara, satu sayembara untuk mencarikan istri bagi Maria. Oh ya, mencarikan suami ya, nanti jadi LBGT repot ya. Jadi Injil baru lagi ya, mencarikan suami bagi Maria ya. Dan di dalam sayembara itu saudara, akhirnya Yusuflah yang terpilih menjadi suami dari Maria melalui satu undian. Nah, undiannya kira-kira apa? Ini saudara ceritanya. Pasal ke-8 ayat ketiga lanjutannya ya. Maka imam besar itu mengambil pakaian jubah imamnya dengan 12 batu itu ya, dan pergi ke tempat ruang Maha Kudus dan berdoa untuk Maria ya, berdoa concerning her. Dan lihatlah, malaikat Tuhan itu menampakkan diri dan berkata kepada imam tersebut, namanya Zakaria,
Sakaria, Sakaria, pergilah keluar dan kumpulkan semua para duda, widowers. Ya, kumpulkan semua para duda, dan kepada siapa Tuhan akan memberikan tanda, maka dia akan menjadi istri bagi Maria. Kira-kira artinya seperti itu. Maka ini diumumkan ke seluruh penjuru negeri sekitar Yudea, ya, dan trompet Tuhan diserukan dan semua orang datang, termasuk adalah Yusuf. Lalu pasal ke-9 ayat ke-1, saudara, diceritakan, ya, ini melompat satu pasal, dan Yosef melempar, ini kok terjadi kesalahan huruf, ya. Yosef itu datang ikut undian itu, ya. Ketika mereka mengambil tongkatnya dan membawa itu kepada imam besar, tidak ada tanda-tanda apapun, ya. Intinya di situ, sampai yang saya garis tebal ini, saudara, sampai di dalam garis besar ini. Nah, ini ya. Yusuf itu menerima tongkat yang terakhir, dan lihatlah seekor merpati turun. Seekor merpati itu terbang di atas kepalanya Yusuf, dan imam itu berkata kepada Yusuf, kamu telah terpilih oleh Allah melalui satu undian untuk menerima perawan dari Allah ini, Virgin of the Lord, sebagai bagianmu, as your word, ya, sebagai bagianmu. Jadi saudara, ketika Yusuf menerima tongkat atau dia mengambil tongkat undian itu, tongkat itu berbunga, saudara. Ya, tongkat itu berbunga dan seekor merpati turun hinggap di atasnya Yusuf. Kemudian itu adalah tanda bahwa Yusuflah yang terpilih untuk menjadi suami dari Maria. Sekarang perhatikan pasal 9, ini tadi ayat 1 ya, ayat kedua, reaksinya Yusuf, saudara. Ini penting. Saudara, inilah kalimat yang jadi kunci kita. Yusuf menjawab Imam Sakaria, saya sudah memiliki anak-anak dan saya sudah sangat tua. Ya, dia seorang perawan, she is a girl. Aku berkeberatan sebab aku akan menjadi bahan tertawaan dari orang-orang Israel. Yusuf menolak, saudara. Dan Yusuf sangat ketakut. Akhirnya ya, Yusuf terpaksa harus menerima Maria sebagai bagiannya dia. Receive her as his word. Dan Yusuf berkata kepada Maria, aku telah menerima kamu dari rumah Tuhan. Dan sekarang aku akan meninggalkan kamu di rumahku dan aku akan pergi untuk membangun bangunanku. Jadi ceritanya di sini Yusuf ini bukan tukang kayu, saudara. Yusuf ini kontraktor bangunan. Ya, ini saya akan meninggalkan kamu, saya akan melanjutkan proyek saya dan saya akan kembali kepada kamu. Allah akan menjaga kamu. Saudara-saudara, ayat inilah yang jadi kunci pada kita malam hari ini menjelaskan siapa saudara-saudara Tuhan Yesus di sini. Ternyata itu adalah menurut kitab Protevangelium of James, itu adalah anak-anak daripada pernikahan Yusuf dengan istri sebelumnya. Dia mengatakan, aku memiliki anak dan dia cuma seorang perawan yang masih muda. Saudara-saudara, kitab ini bukan hanya berbicara tentang asal-usul saudara Tuhan Yesus, tapi di dalam kitab ini juga menjelaskan, saudara, bagaimana Maria melahirkan Tuhan Yesus itu bukan di kandang binatang, ya, tapi di sebuah gua. Dengan jelas dikatakan Tuhan Yesus dilahirkan di gua tanpa persetubuhan, betul seperti Injil, dan tetap dalam keadaan perawan setelah melahirkan. Jadi dengan kata lain, saudara, selaput darah dari Maria ini tetap utuh setelah melahirkan Tuhan Yesus. Ini dicatat di dalam pasal 19 ayat ketiga. Dan dia berkata, she said to her, ya, si di sini ini bidan, saudara. Jadi Tuhan Yesus lahir itu dibantu oleh bidan di dalam kitab Protevangelium of James dan dihadiri oleh seorang wanita lain yang bernama Salome. Maka bidan ini berkata kepada Salome, Salome,
Saya telah melihat sesuatu dan saya ingin mengatakan kepadamu bahwa seorang gadis telah melahirkan, ya. Seorang gadis tetap menjadi perawan setelah dia melahirkan, ya. Suatu peristiwa yang tidak mungkin terjadi, ya. Dan Salome berkata, sebagaimana Tuhan Allahku hidup, dia tak percaya, ya saudara, sebagaimana Tuhan Allahku hidup, kecuali aku memasukkan jariku dan menguji dia, Maria, aku tidak akan percaya bahwa seorang gadis telah melahirkan, ya. Jadi saudara, Salome tidak percaya bahwa Maria setelah melahirkan tetap seorang perawan. Dan akhirnya di dalam cerita ini dia dihukum oleh Tuhan, lalu dia minta pengampunan, bertobat, ya. Dan dia percaya bahwa Maria tetap perawan setelah melahirkan. Nah, pada akhir daripada kitab Protevangelium of James inilah, di situ muncul, saudara, penulis kitab ini memperkenalkan diri sebagai James, Yakobus, anak Yusuf dari pernikahan sebelumnya. Jadi kitab Protevangelium of James ini ditulis oleh saudara tiri Tuhan Yesus yang bernama Yakobus. Nah, saudara, inilah inti daripada kitab Protevangelium of James. Jadi sekarang saudara tahu dari mana dan siapa saudara-saudara Tuhan Yesus itu. Oh, ternyata menurut kitab ini itu bukan anak Maria. Itu adalah anak dari hasil pernikahan Yusuf dengan istri sebelumnya, ya. Sehingga G.K. Eliot kembali mengatakan tujuan daripada kitab ini ditulis adalah untuk membuat jelas bahwa Maria tidak memiliki anak-anak yang lain dan dia tetap seorang perawan abadi di dalam sepanjang hidupnya, postpartum virginity. Tujuan kitab Protevangelium of James ini ditulis adalah di dalam konteks ini, mau menjelaskan bahwa Maria adalah perawan abadi dan anak-anak atau saudara-saudara Tuhan Yesus itu bukan anaknya Maria, tapi adalah anak daripada Yusuf, ya. Jadi kesimpulannya, saudara, menurut kitab Protevangelium of James dan kitab-kitab yang lain, Tuhan Yesus itu adalah the only begotten son of Mary, anak tunggal Maria. Karena Maria tidak pernah melahirkan anak yang lain, dia adalah perawan yang abadi selama-lamanya. Ya, saudara-saudara, kitab Protevangelium of James ini, seperti tadi Christopher Tackett mengatakan, ada kitab yang mempengaruhi dan memberikan inspirasi bagi kitab-kitab apokrifa yang lainnya. Saya akan jelaskan sedikit dua kitab tadi yang kita sudah singgung. The Gospel of Pseudo of Matthew ini ditulis abad ke-6 atau abad ke-7, ya. Jadi Petri Loman, ya, di dalam bukunya mengatakan bahwa kedua-duanya, baik kitab Protevangelium of James dan kitab Pseudo Matthew, itu mempropagandakan keperawanan Maria. Tujuannya menekankan bahwa Maria adalah perawan abadi yang tidak pernah melahirkan saudara-saudara Tuhan Yesus yang lain, ya. Tetapi kitab Pseudo Matthew bahkan melangkah lebih jauh menjelaskan tentang pengangkatan Maria dan statusnya sebagai ratu dari perawan dan ratu dari kaum martir, ya. Jadi lihat, saudara, satu kitab ini akhirnya dikembangkan, dikembangkan terus dengan berbagai pandangan, ya. G.K. Eliot juga mengatakan hal yang sama. Di dalam Pseudo Matthew ada sesuatu peristiwa yang luar biasa yang tidak dicatat oleh Protevangelium of James, ya, karena dikembangkan terus. Isinya gini, saudara. G.K. Eliot mengatakan dari new details, ya, detail-detail yang baru yang diceritakan di dalam Pseudo Matthew ini, yang tidak ditemukan adalah bukan sekedar bahwa Yusuf telah memiliki anak dari pernikahan sebelumnya, tetapi dia juga memiliki cucu yang lebih tua dari Maria. Grandchildren older than Mary, di pasal ke-8. Bayangkan, saudara. Jadi bukan sekedar Yusuf ini sudah punya anak, tapi Yusuf ini sudah punya cucu. Dan di dalam pasal ke-8 Pseudo Matthew dikatakan Yusuf ngomong seperti ini, ya, ketika dia diberitahu oleh imam, kamu terpilih oleh Allah untuk menikahi Maria. Dia ngomong seperti ini, aku sudah tua dan aku memiliki anak-anak,
ya, mengapa engkau memberikan beban ini, memberikan kepadaku anak gadis kecil ini, Maria ya, yang umurnya bahkan lebih muda dari cucuku. Coba bayangkan saudara. Nah, jadi saudara lihat di dalam kitab Pseudo of Matthew melampaui Protevangelium of James itu menekankan ternyata ketika Yusuf menikahi Maria itu seorang yang sangat tua sekali. Bayangkan ya, bukan punya anak tok loh, sudah punya cucu dan cucunya umurnya lebih besar daripada Maria. Nah, saudara-saudara, inilah kitab Pseudo of Matthew yang dipengaruhi oleh Protevangelium of James. Bukan hanya itu, saudara, kitab Protevangelium of James ini juga mempengaruhi The Gospel of Birth of Mary, ya, yang tadi kita sudah sebutkan. Juga mempengaruhi kitab The Arabic Infancy of Gospel. Jadi, kitab Arabic Infancy of Gospel ini dengan Armenian Infancy Gospel juga adalah kitab Infancy Gospel of Thomas. Ini adalah kitab-kitab yang menceritakan masa kecil Tuhan Yesus. Nanti akan saya kutip beberapa. Ya, kitab-kitab yang menceritakan masa kecil Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus lakukan ketika dia umur 5 tahun? Nah, kitab kan tidak ada, saudara. Ini semua ada di sini. Ya, termasuk adalah kitab mempengaruhi kitab The History of Joseph the Carpenter. Ya, kisah Yusuf sang tukang kayu. Nah, saudara sekalian, inilah problem yang kita hadapi. Sekarang saudara sudah tahu, oh ternyata pandangan bahwa saudara-saudara Tuhan Yesus itu adalah anak daripada Yusuf itu memiliki sebuah dasar dari sebuah kitab yang namanya Protevangelium of James. Sekarang kita akan memberikan tanggapan, saudara. Haruskah kita mempercayai kitab Protevangelium of James dan kitab-kitab lainnya tadi? Kalau tidak, bagaimana kita memberikan tanggapan ya terhadap penolakan ini? Pertama, saudara, saya akan memberikan beberapa argumen ya. Pertama, tadi sudah kita membahas di awal, ternyata kitab-kitab apokrifa ini ditolak oleh bapak-bapak gereja keaslihannya, saudara, termasuk otoritasnya. Jadi ketika kitab ini mengklaim The Gospel of James, dapat dipastikan yang nulis bukan Yakobus, saudara. The Gospel of Judas, pasti yang nulis bukan Judas. The Gospel of Mary, Magdalene dan sebagainya, pasti yang nulis bukan itu. Kan yang nulis ini cuma dompleng nama-nama orang terkenal supaya kitabnya ini dibaca, saudara. Ya, bapak-bapak gereja sudah menyadari ini, maka menolaknya. Termasuk saya tambahkan sekarang Origen, ya. Origen di dalam bukunya mengatakan kitab ini tidak dapat dipercaya dan bagi Origen ini merupakan heretical work, ya. Satu karya yang bersifat bidat, heretik. Tadi kita sudah menyinggung di depan, kebanyakan kitab apokrifa ini adalah untuk jadi dasar ajaran bidat Gnosticism. Jadi bapak-bapak gereja ini menolak otoritas dan keaslian daripada kitab apokrifa. Kedua, argumentasi kita kenapa kita menolak kitab Protevangelium of James. Ternyata saudara, kitab ini juga ditolak di dalam Gelasius Decree. Nah, Gelasius Decree ini apa? Ini satu dekret, satu keputusan yang dibuat oleh Paus Gelasius di dalam abad kelima. Dia mengeluarkan satu dekret, kitab-kitab mana yang diterima oleh gereja dan kitab-kitab mana yang ditolak oleh gereja. Maka disebut dengan Gelasius Decree. Nah, saudara, di dalam dokumen Gelasius Decree ini, bab kelima itu mencatat kitab-kitab apokrifa yang ditolak oleh gereja. Ada banyak, saudara. Salah satunya ya kitab Protevangelium of James ini dan turunannya tadi, Pseudo Matthew dan sebagainya. Ini ternyata sudah ditolak di dalam Gelasius Decree, ya. Maka ketiga argumentasi kita, kenapa kita menolak kitab ini? Nah, saudara perhatikan, isi dari Protevangelium of James dan Gospel of Pseudo of Matthew yang tadi meniru-niru kitab Protevangelium of James ini, ternyata kalau kita pelajari, saudara, isinya itu saling bertentangan. Aneh ya, mau menceritakan hal yang sama tapi justru bentrok, isinya bertentangan. Saya tunjukkan isinya bertentangan di mana. Ini tadi di dalam Protevangelium of James dikatakan yang menjabat imam besar ya bernama Sakaria, ya. Tetapi kalau saudara membaca di dalam Pseudo Matthew, yang jadi imam besar itu namanya Abiatar. Loh, yang benar yang mana?
Jadi ini bertentangan satu dengan yang lain. Kedua, bertentangannya Protevangelium of James dengan Pseudo Matthew. Di dalam Protevangelium of James, Maria tadi kita baca tinggal di rumah Allah, di bait Allah sampai umur 12 tahun. Tetapi di dalam Pseudo Matthew itu Maria tinggal di rumah Allah, bait Allah sampai umur 14 tahun. Jadi ini berbeda ya, mau menceritakan hal yang mirip atau hal yang sama, tapi justru berbeda. Nah sekarang kita lihat secara eksegetikal saudara. Kitab Injil ya, ketika berbicara tentang istilah saudara, itu biasanya menggunakan istilah adelphos. Adelphos, saudara. Logikanya begini loh saudara, kalau memang mereka ini adalah saudara tirinya Tuhan Yesus, ya, saudara tiri, step brothers Tuhan Yesus, maka seharusnya kalimat yang muncul di dalam Injil tadi yang kita baca banyak itu saudara, kata yang dipakai adalah heterotales adelphos, saudara yang lain, ya, atau saudara tiri. Tapi kitab Injil yang tadi kita baca itu tidak menggunakan kalimat heteros tales adelphos. Wah ini gak karuan hurufnya ya, nggak ada huruf Yunaninya. Huruf yang kata Yunani yang dipakai di dalam kitab Injil Matius, Markus, dan Lukas tadi yang kita baca itu semuanya seragam, adelphos, saudara. Paham di sini logikanya? Ya, kalau kita mau menjelaskan itu seseorang saudara tiri dari orang lain, ya mestinya kita pakai kalimat yang jelas. Ini saudara tirinya si A, saudara tirinya si B, gitu kan? Tapi ternyata di dalam Injil nggak ada itu, saudara. Ketika Injil itu memakai adelphos, brother, saudara biasa, ya, maka kitab Injil sendiri tidak mengatakan bahwa saudara-saudara Tuhan Yesus itu ada saudara tirinya, itu ada saudara kandungnya, saudara. Argumentasi kelima sekarang. Nah ini penting. Ketika saudara membaca kitab Injil yang biasa kita sebut dengan natural reading, ya, jadi natural reading itu pembacaan alami. Kalau saudara membaca kitab Injil secara alami, ya saudara, tidak ada kesan bahwa Yusuf ini adalah seorang yang tua renta, betul nggak? Ketika saudara membaca kitab Matius, Lukas yang menceritakan bagaimana Yusuf dan Maria bertunangan dan sebagainya, masa iya sih di dalam pikiran saudara itu muncul kesan, wah Yusuf ini ternyata sudah tua ya, punya cucu, ya, tidak ada kan? Di dalam natural reading, Yusuf ini ya seorang yang muda, saudara, tunangan Maria, yang kira-kira umurnya sepantaran dengan Maria atau bahkan lebih tua beberapa tahun, tapi bukan seorang kakek, saudara. Sehingga saudara, kalau kita pikirkan secara logika, kalau Yusuf ini adalah seorang yang sangat tua renta, yang bahkan cucunya umurnya lebih besar dari Maria, maka aneh sekali saudara, bagaimana Yusuf ini bisa melindungi Maria dan Tuhan Yesus ketika mereka mengungsi ke Mesir yang tadi kita baca dikejar-kejar Herodes. Yang ada adalah Yusuf ini ngerepoti Maria, saudara, bukan melindungi. Saudara pernah berlibur dengan kakek saudara, dengan nenek saudara? Nah, susahnya kira-kira seperti apa ya? Saudara sudah jalan di depan, dia masih di belakang. Waduh, telat lagi ya. Mesti bawa kopernya, ini nyiapno itu macam-macam. Saudara, saya membayangkan ya, ketika Yusuf dan Maria ngungsi ke Mesir, Yusuf ini tua renta. Ini bukan melindungi Yusuf, bukan melindungi Maria dan Tuhan Yesus, saudara. Maria ini ngemong dua bayi, satu Tuhan Yesus, satu Yusuf, saudara. Satu tonton kiri, satu tonton kanan begini, kejar-kejar Herodes. Justru Tuhan ini menyiapkan Yusuf untuk melindungi, mempersiapkan Yusuf untuk melindungi Maria dan Tuhan Yesus. Ya, jadi aneh sekali, saudara. Ini sesuatu yang tidak logis. Yang keenam, argumentasi kita adalah tafsiran bahwa Maria perawan abadi dan tidak punya anak lain. Tafsiran ini harus melakukan pembuktian terbalik. Kenapa? Karena Alkitab menunjukkan secara normal suami istri pasti berhubungan secara seksual. Saya tunjukkan ayatnya, saudara. Ya, J.K. Elliot mengatakan, saya menyetujui ayat ini di dalam Matius 1 ayat 25 itu menunjukkan bahwa pernikahan yang normal antara Yusuf dan Maria setelah Yesus dilahirkan. Apa ayatnya? Ini Matius 1 ayat 25.
tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Perhatikan yang saya garis tebal, saudara. Yusuf tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya. Maka secara implikasi setelah Yesus dilahirkan, maka Yusuf dan Maria ini menjalani kehidupan rumah tangga secara normal. Ayat ini dengan jelas menunjukkan itu, saudara. Maka adik atau saudara-saudara Tuhan Yesus yang disebutkan di situ lebih cocok kita pahami dia adalah adik dari Tuhan Yesus atau anak-anak dari Maria. Lukas 2 ayat ke-7 ya. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Perhatikan saudara, Lukas mengatakan Yesus di dalam relasinya dengan Maria ini anaknya yang sulung, bukan anaknya yang tunggal, saudara. Berarti kalimat ini mengimplikasikan Tuhan Yesus memiliki adik-adik. Ada anak sulung. Kalau anak tunggal ya tidak punya adik, saudara. Ya, jadi saudara, ayat ini dengan jelas ya mengimplikasikan Maria itu memiliki anak-anak lain di kemudian hari, dan Yesus bukan anak satu-satunya dari Maria. Argumen kita ketujuh, saudara, menolak kitab Kisah Protevangelium of James. Saudara, kalau kita tadi memperhatikan dengan teliti, ternyata kitab ini itu meniru ide cerita dari Perjanjian Lama, saudara. Apa yang ditiru? Yaitu Joakim dan Anna, mamanya Maria ini. Kisah yang mirip dengan Abraham dan Sarah yang sudah tua tapi tidak memiliki anak. Jadi ditiru. Tadi saya sudah mengatakan ya, kitab-kitab apokrifa ini suka memodifikasi dari Injil, dari kisah-kisah Alkitab-kitab yang lain, dimodifikasi dan sebagainya. Lalu dikatakan tongkat Yusuf yang tadi kena undian itu berbunga, itu mirip dengan kisah tongkat Harun yang berbunga. Jadi ada kemiripan-kemiripan yang gimana kita yakin penulisnya ini meniru cerita dari Perjanjian Lama. Maria yang diserahkan oleh orang tuanya ke bait Allah itu juga mirip dengan Samuel yang dipersembahkan kepada Tuhan di dalam Perjanjian Lama. Ya, jadi saudara lihat ya, ada paralelisme. Jadi kemungkinan besar penulisnya ini meniru cerita-cerita dan memodifikasi dari Alkitab Perjanjian Lama. Kedelapan, ini penting saudara. Nah ini sekarang saya akan tunjukkan. Kenapa kita menolak Protevangelium of James? Sederhana saudara, prinsip sola scriptura. Di dalam teologi reform kita mengenal sola scriptura, hanya Alkitab saja. Tidak perlu ditambah-tambahi kitab-kitab yang lain. Saudara-saudara, saya ingin menunjukkan ya, kalau kita menerima satu kitab di luar Alkitab kita, kitab apokrifa apapun, berarti saudara harus menerima kitab apokrifa yang lainnya loh saudara. Ini bahaya. Nangkep logikanya? Kalau saudara menerima kitab Protevangelium of James, lalu apa alasannya saudara menolak kitab apokrifa yang lain? Ini berbicara all or nothing. Semua atau enggak sama sekali. Mau tolak semua, mau terima semua. Tapi kalau kita berpegang kepada sola scriptura, hanya Alkitab, kita akan menolak semua kitab-kitab apokrifa. Nah sekarang saya tunjukkan bahayanya ya saudara. Kalau saudara menolak prinsip sola scriptura, karena tidak apa-apa Pak ditambahi satu kitab Protevangelium of James, tidak apa-apa supaya kisah Natal kita semakin kaya ceritanya. Tidak, ini bahaya. Saudara membuka ini, saudara menerima kitab yang lain. Saya kasih contoh. Di dalam kitab Infancy Gospel of Thomas, ya, kisah masa kecil Tuhan Yesus menurut Injil Thomas, ya. Jadi kitab Infancy Gospel of Thomas ini beda dengan kitab Gospel of Thomas. Ini beda, saudara. Ini khusus berbicara masa kecil Tuhan Yesus. Di dalam kitab ini diceritakan masa kecil Tuhan Yesus yang tidak ada di dalam Alkitab. Dan jangan kaget, di dalam kitab ini diceritakan Tuhan Yesus itu masa kecilnya atau ketika dia masih kecil anak-anak. Itu sadis banget, saudara. Brutal banget. Ceritanya ini. Pasal 4 ayat pertama, ya. Setelah ini, ya, setelah pasal sebelumnya dilanjutkan, setelah ini dia pergi melintasi sebuah desa. Dan seorang anak kecil berlari, ya,
and knocks against his shoulder. Menepuk gitu loh saudara, atau menyenggol bahunya Tuhan Yesus. Perhatikan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Jesus was angry. Yesus marah dan berkata kepada dia, "You shall not go further on your way." Kamu tidak akan jalan lebih jauh lagi. Ya. And immediately he fell down and died. Mati, saudara. Cuma disenggol ininya tok loh. Langsung anak kecil itu dikutuk. Ini Tuhan Yesus masih kecil loh ya. Dikutuk mati. Saudara, bayangkan, bandingkan ini dengan kisah Injil, saudara. Jomplang luar biasa, saudara. Tuhan Yesus mengatakan, kamu ditampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Di sini Tuhan Yesusnya seperti Avenger, saudara. Brutal, ya. Dan beberapa melihat hal itu berkata, dari mana anak ini dilahirkan? Sebab setiap kata yang dia ucapkan itu tergenapi, ya. Jadi orang-orang itu terkaget-kaget. Jadi saudara, invensi Gospel of Thomas ini mau menceritakan Yesus ini membuat mujizat bukan hanya pada masa dewasa, tapi pada waktu kecil dia ini sudah sakti dalam tanda petik, gitu ya. Ini yang ingin ditekankan di dalam Injil ini. Sekarang saya mundur, saudara. Ini pasal ketiga, keempat. Sekarang kita lihat kisah di dalam pasal ketiga ayat 1 sampai 3. Mirip, saudara. Dan sekarang anak dari Anas, ahli Taurat itu berdiri di sana dengan Yusuf, dan dia mengangkat sebuah willow, ya, ranting atau apa, ya. Dan dengan ranting itu dia mengacaukan air yang Yesus telah kumpulkan. Jadi Tuhan Yesus ini diganggu gitu loh. Sedang mengumpulkan air susah-susah oleh seorang anaknya Anas ini, airnya diganggu sehingga airnya tumpah semua, ya. Lalu Tuhan Yesus ngomong seperti ini, kamu kurang ajar, ya, godless ignoramus, ya, dan orang yang tidak bertuhan dan sebagainya, ya. Apa yang dilakukan kolam itu, air itu dengan kamu, ya. Ini yang kalimat penting. Lihatlah, kamu akan menjadi wither, ya, seperti pohon ara yang dikutuk itu loh, menjadi mengering. Kamu akan mengering seperti pohon dan tidak akan menghasilkan buah atau akar, ya, dikutuk. Dan segera anak itu mengering secara utuh, ya, seperti pohon yang dikutuk. Jadi ini saya duga, saudara, meniru cerita Tuhan Yesus mengutuk pohon ara itu loh. Jadi diterapkan masa kecilnya Tuhan Yesus, ya. Dan Yesus pergi meninggalkan dan masuk kepada rumah bapaknya, ya, Yusuf. Tetapi orang tua dari anak itu yang dikutuk membawa dia pergi, ya, merenung atau meratapi anaknya yang mati masa muda, ya. Dan orang tua itu berkata kepada Yosef, anak apa yang kamu miliki yang melakukan hal-hal seperti ini, ya, kira-kira seperti itu. Jadi lihat, saudara, kalau saudara menolak sola scriptura, saudara harus menerima semua kitab-kitab apokrifa, saudara, yang isinya sangat bertentangan dengan firman Tuhan, yang menampilkan Tuhan Yesus yang brutal luar biasa. Nah, sekarang kita akan masuk di dalam kesimpulan. Kesimpulan, saudara, kitab Protevangelium of James dan kitab-kitab lainnya, ya, itu tidak dapat dipercaya kebenarannya. Kenapa? Karena kitab-kitab ini sekali lagi ditulis hanya untuk fill the gap. Apa yang tidak diceritakan di dalam kitab Injil diceritakan di dalam kitab ini. Bahkan saudara kalau perhatikan, narasinya itu banyak yang bertentangan dengan kitab Injil. Ya, Maria melahirkan Yesus di gua dan sebagainya. Ya, Yusuf orang yang tua, bahkan punya cucu lebih tua dari Maria dan sebagainya. Sehingga kita mengatakan bahwa kitab-kitab ini adalah kitab Injil yang palsu, saudara. Saya mengutip Donald Carson, ya, di dalam tafsirannya tentang Matius, dia mengatakan hal yang paling natural untuk memahami kata saudara-saudara di dalam kitab Injil adalah bahwa istilah itu menunjuk kepada anak-anaknya Maria dan Yusuf, dan itu berarti saudara-saudara Tuhan Yesus dari sisi ibunya, ya, jadi adik-adiknya Tuhan Yesus, mendukung ajaran Maria bahwa dia adalah perawan abadi.
sesuatu pemikiran yang asing di dalam perjanjian baru dan bahkan asing bagi bapak gereja yang mula-mula. Tidak ada, saudara. Ya, Alkitab tidak mendukung Maria adalah perawan abadi. Saudara-saudara Tuhan Yesus, menurut Donald Carson dan menurut saya, itu adalah adik dari Tuhan Yesus. Ketika kita membaca secara natural, itu menunjukkan adik Tuhan Yesus. Sehingga saudara, istilah anak tunggal, begotten son itu, di dalam Alkitab itu hanya diberikan di dalam relasinya Tuhan Yesus dengan Bapaknya, bukan dengan Maria. Tidak ada Alkitab ngomong Tuhan Yesus itu anak tunggalnya Maria, tidak ada. Ini ayatnya, saudara. Yohanes 1 ayat 14, ya. Firman itu telah menjadi manusia, diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes 1 ayat 18, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Yohanes 3 ayat 16, ayat yang terkenal sekali, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Lalu 2 ayat kemudian, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Jelas, saudara. Alkitab berulang kali menjelaskan, Yesus adalah anak tunggal Bapa. Kesimpulan terakhir, Yesus adalah anak tunggal Bapa atau anak tunggal Allah. Yesus tidak pernah dan bukan anak tunggal Maria. Ya, jadi inilah jawaban kita, saudara, pada malam hari ini. Siapa saudara-saudara Tuhan Yesus di dalam kitab Injil? Dia adalah adik-adiknya Tuhan Yesus. Oke, materi saya selesai sampai di sini. Ya. Kita masuk di dalam tanya jawab. Oke, terima kasih ya untuk Pak Calvin ya yang telah menjelaskan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang di Zoom dan juga onsite ya, sebenarnya kalau kita benar-benar konsen dengan baik ya, apa yang digali oleh Pak Calvin ini membantu kita, sangat membantu kita. Tidak perlu baca banyak buku yang begitu banyak ya.